Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa khalaqa asy-syamsa wal qamara wa qallaba al-laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wahidul qahhar. Wa asyhadu anna sayyidana wa imamana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para asatid, para sesepuh, pengurus masjid yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita ditakdirkan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perjumpaan ini selalu menyebabkan turunnya keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita haturkan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para jamaah sekalian, malam hari ini saya akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan cinta. Tentu tingkat taat dan takut terhadap taat dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala itu ada tingkatannya. Yang pertama, seorang hamba taat terhadap perintah Allah dan menjauhi larangan Allah sebatas menunaikan kewajiban. Artinya sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Ini tingkat terendah. Ini servis motor ya. Yang kedua, orang taat terhadap perintah Allah hanya mengharapkan surga. Salat mengharapi surga, sedekah mengharapkan surga, beramal baik semuanya mengharapkan surga, menjauhi larangannya dikarenakan takut neraka. Itu tingkatan yang kedua. Yang ketiga, ini yang terbaik, taat kepada perintah Allah itu didasari cinta. Karena cinta kepada Allah dan mengharap ridhonya. Ini tingkat yang terbaik. Jadi bukan mengharapkan surga, bukan takut neraka, akan tetapi yang diharap adalah ridho Allah, ridho semata. Dan beribadah itu didasari cinta. Kalau sudah didasari cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti tak akan merasakan beban. Salat itu bukan beban, bahkan salat itu kebutuhan. Ya Pak ya. Jadi kayak orang sedang memadu kasih dengan kekasihnya, seorang pemuda dengan seorang gadis sedang memadu kasih. Kalau berjanji ingin bertemu, kira-kira rindu enggak Pak? Rindu. Kita ini berjanji bertemu dengan Allah sehari 5 kali.
Perjumpaannya itu di dalam sholat. Orang yang sudah tingkatan cinta kepada Allah, pertemuan itu selalu ditunggu, merindukan pertemuan itu. Dan sujud kepada Allah itu tidak mengharapkan surga, menjauhi larangan Allah, tidak takut kepada neraka, akan tetapi hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara otomatis kalau sudah diridhoi oleh Allah, pasti masuk surganya Allah. Yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini, tanda-tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah. Siapakah mereka? Seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa perbuatan yang dilakukan oleh hamba itu sehingga dia termasuk orang yang dicintai oleh Allah? Sab'u alamatin ta'ni anna Allah yuhibbuhu hatta walau kana ta'si. Jadi ada 7 tanda bahwa seorang hamba itu dicintai oleh Allah walaupun dia kadang-kadang berbuat maksiat kepada Allah, tapi hamba ini dicintai. Ya Pak, manusia itu pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Tapi kalau ini yang diamalkan, 7 amalan ini yang diamalkan oleh seorang hamba itu dicintai oleh Allah, walaupun dia kadang-kadang bermaksiat. 7 tanda itu apa? Yang pertama, tanda seseorang hamba itu dicintai oleh Allah, tarkut tam'i fid dunya waz-zuhdu fi aidin nas. Tarkut tam'i, meninggalkan tamak. Artinya tidak tamak, tidak rakus, apalagi tamak, rakus, serakah, apalagi loba, gak ada puasnya. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan dunia dia tidak tamak. Artinya tidak tamak, tidak memperturutkan hawa nafsunya, hanya memenuhi kebutuhannya. Karena kalau hawa nafsu diperturutkan, itu tamak namanya. Hawa nafsu ini enggak pernah puas, Pak. Punya enggak bisa jalan kaki, pengen punya sepeda ontel. Sudah punya sepeda ontel, pengen motor. Sudah punya motor, pengen mobil. Sudah punya mobil Avanza, pengen Innova. Sudah punya Innova, pengen Fortuner. Sudah punya Fortuner, pengen Alphard. Gak selesai. Punya Alphard 1, pengen Alphard 2. Jadi RT pengen jadi RW, pengen jadi lurah, pengen jadi camat, pengen jadi wali kota, pengen jadi gubernur, pengen jadi presiden. Sudah jadi presiden 1 periode, pengen 2 periode. Sudah 2 periode, pengen 3 periode. Itu manusia, hawa nafsu, tamak. Jadi tanda seseorang itu dicintai oleh Allah, tidak tamak, tidak rakus. Artinya meninggalkan yang syubhat, menjauhi yang haram, itu tidak tamak. Kadang-kadang
Sampai ada istilah, jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ini kalau sudah prinsip semacam ini Pak, repot Pak. Wazuhdu fi aidin nas. Yang kedua, zuhud apa yang dimiliki orang lain. Artinya tidak usil dengan yang dimiliki oleh orang, tidak iri. Kan ini kadang-kadang kita nih iri terus Pak. Tetangga beli mobil, iri. Saya tahu dia beli mobil, paling itu kredit. Ya biarin aja orang ngeredit, dia mampu. Bangun rumah megah, saya tahu. Ya biar kaya juga nggak heran saya. Biara tuyul nih mah. Orang kalau sudah sibuk dengan mobilnya orang lain begitu, lihat aja kalau jalan tuh pagi-pagi begini kan, itu yang digendong tuyul, padahal enggak. Jadi tanda yang pertama, orang yang selalu qanaah, menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa adanya itu bukan meninggalkan ikhtiar, tetap ikhtiar, dan tidak sibuk dengan yang dimiliki oleh orang lain. Pernah seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala lahu. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad, lalu bertanya laki-laki ini, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepadaku sebuah amal, apabila saya lakukan amal itu aku dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Amal apa itu? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad amma fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau di dunia. Artinya zuhud itu tidak tamak terhadap dunia, tidak mau makan kecuali yang halal, tidak memperturutkan hawa nafsunya. Itu zuhud, itu dicintai oleh Allah. Wazhad amma fi aidin nas yuhibbukan nas. Dan juga engkau zuhud dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, kau akan dicintai oleh manusia. Gak ngurusin hartanya orang lain. Orang Pak gak pernah bersyukur, gak pernah bahagia kalau sudah ngurusin orang. Ya, orang gak pernah merasakan bahagia hidup ini kalau selalu iri hati. Iri hati itu Pak penyakit yang paling bahaya. Gak pernah tenang hidupnya, gak bakal menemukan yang namanya as-sa'adah, gak pernah menemukan bahagia. Iri itu artinya ketika melihat orang lain dapatkan nikmat, dia gak ridho. Apa urusannya? Allah yang ngasih. Seakan-akan dia protes sama Allah. Kenapa dia yang kaya kok bukan saya? Kenapa dia yang ganteng kok bukan saya? Seharusnya saya. Seakan-akan seperti itu orang iri itu. Itu yang pertama. Yang kedua, as-sa'yu fi masalihil ibad wa qada'i hawaijihim.
tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selalu berusaha untuk membantu orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, berusaha bagaimana potensi yang ada pada dirinya itu bermanfaat untuk orang lain. Orang kaya ya bisa bermanfaat kepada orang lain, apanya Pak? Kalau orang kaya yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain, apanya? Hartanya, sedekahnya. Kaya, dia banyak duitnya. Jadi si kaya ini dikeluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya, infaknya, peduli terhadap tetangga, peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kebutuhan-kebutuhan saudara-saudaranya, bermanfaat. Kalau orang alim bermanfaat kepada orang lain, apanya Pak? Ilmunya. Pemerintah yang bisa bermanfaat kepada orang lain, apanya Pak? Keadilannya, amanatnya. Jadi potensi untuk berbuat baik, bermanfaat diri kita itu pasti ada. Tambah besar manfaatnya, tambah dicintai oleh Allah. Makanya yang paling berpotensi bermanfaat besar kepada orang lain itu ketika kita menjadi pemimpin. Seorang RT yang amanat, yang adil akan bermanfaat di lingkungan RT-nya. RW, lingkungan RW-nya. Lurah sekelurahan, bupati sekabupaten. Pak, kalau seorang bupati yang adil, yang amanah, yang jujur, yang perhatian terhadap rakyatnya, manfaatnya luar biasa. Tambah besar manfaatnya, tambah dicintai oleh Allah. Apalagi seorang pemimpin negara, pejabat tinggi negara, adil, amanat, manfaatnya bisa dinikmati orang satu bangsa ini. Makanya ketika nanti ada naungan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama yang dapat naungan itu adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil itu luar biasa, pahalanya luar biasa. Ya dari pemimpin yang kecil, sekecil mungkin. Kita ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri kita itu pemimpin dan nanti akan dipertanyakan tentang apa yang kita pimpin. Seorang kepala rumah tangga dituntut keadilannya terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya, istrinya. Adil nggak kalau sampean punya istri? Nggak pernah istri sampean itu diajak makan ke restoran. Pernikahan sampai perak 25 tahun nggak pernah diajak makan ke Kelapa Gading. Tapi sampean kalau sama janda, diajak ke restoran yang paling bagus. Adil nggak ini? Miring kalau jalan nanti di akhirat begitu. Apalagi orang yang punya istri 2, istri 3 gak adil, miring nanti. Paham? Jadi yang kedua ini adalah orang yang selalu berusaha bagaimana dirinya ini bermanfaat untuk orang lain. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas.
orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling berbanyak manfaatnya kepada orang lain. Perhatikan di sini, Pak. Semuanya ini sosial. Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini ibadah sosial. Gak ada di sini yang dikatakan orang yang paling dicintai oleh Allah yang puasa terus-menerus. Enggak. Orang yang paling dicintai oleh Allah yang paling banyak umrohnya. Enggak. Orang yang paling dicintai oleh Allah orang yang banyak tahajudnya. Enggak. Tapi orang yang paling dicintai, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak bermanfaat kepada orang lain. Orang kalau banyak bermanfaat kepada orang lain itu manusia berkah namanya, manusia barokah. Karena di antara tanda barokah itu nikmat yang dia dapatkan bisa dirasakan oleh orang lain, itu barokah. Kaya tapi pelit, gak barokah, gak ada gunanya, gak manfaat untuk orang lain, untuk dirinya doang. Kadang-kadang si pelit ini dimakan sendiri aja pelit, sayang. Dimakan untuk dirinya sendiri itu kalau sudah pelit, Pak, sayang. Itu yang kedua. Wa man masya fi hajati akhihi muslim hatta yasbuta lahu sabbatallahu qadamu ala sirat yaumal qiyamah. Barang siapa yang selalu berusaha untuk memenuhi hajat saudaranya sesama muslim, nanti dia ketika nyebrang di sirat. Sirat itu, Pak, adalah jembatan menuju surga, mesti melintasi neraka. Ketika orang itu banyak membantu orang lain, ketika jalan di sirat nanti dia nggak akan terpeleset sampai kepada tujuan. Tergantung sejauh mana manfaatnya. Tambah banyak manfaatnya, tambah cepat jalannya. Itu yang kedua, ya Pak ya. Tanda seseorang itu dicintai oleh Allah yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Yang ketiga, tanda seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala at-taufiq lil amali shalih qabla al-maut. At-taufiq, taufik ini cocok, Pak, dicocokkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada amal soleh, perbuatan baik sebelum meninggal, sehingga dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin dia sebelumnya seorang pendosa, hidupnya tidak ada hari tanpa dosa, umurnya sampai 60 tahun penuh dengan dosa. Akan tetapi di akhir hidupnya dia beramal soleh, dan ketika dia beramal soleh itu meninggal dunia. Ini namanya husnul khatimah. Soal ini adalah hak prerogatif Allah. Artinya kita ini tidak ada jaminan. Kita selalu mohon kepada Allah husnul khatimah. Kayak kisahnya seorang kisah dalam kisah Bani Israel. Ini ada seorang preman, seorang bajingan, bukan bajingan biasa, bajingan tengek. Oh, hidupnya penuh dosa,
Dosa apa yang dia tidak lakukan? Zina, judi, ngerampok, membunuh nggak tanggung-tanggung, 99 orang dia bunuh. Tapi di akhir hidupnya dia mau bertaubat. Datang kepada seorang kiai, saya ini mau bertaubat, tapi dosa saya ini diceritakan, saya ini penjudi, saya ini dosa, sampai saya membunuh kiai 98 orang saya bunuh. Kata kiai ini, gak ada taubat, gak tertutup pintu taubat untukmu karena dosanya terlalu besar. Akhirnya kiai ini juga dibunuh. 99 lengkaplah 100 dibunuh. Nanya kepada kiai yang kedua, Kiai, saya ini mau taubat, tapi dosa saya diceritakan seperti tadi itu. Masihkah terbuka pintu taubat untuk saya? Oh, pintu taubat itu tak pernah tertutup. Sebelum nafas di kerongkongan, sebelum matahari terbit dari barat, bahkan terbuka pintu taubat itu sejauh perjalanan 70.000 tahun. Kalau pintu taubat kayak begini, pintu kan sempit, Pak. Jadi pintu taubat itu luasnya, andaikan manusia itu berjalan 70.000 tahun, itu lebarnya. Saking lebar pintu. Oh iya, kata kiai ini, tapi kalau kamu tobat jangan di kampung ini. Kalau kamu bertobat tetap di kampung ini, pasti kamu kumat lagi nanti. No, ke kampung sono. Di kampung itu orangnya baik-baik. Di situ terdapat ulama yang soleh. Masyarakatnya masyarakat soleh di situ. Kalau di situ kamu bertobat, nggak akan kumat lagi. Pergi ke kampung itu. Berangkatlah ini si preman ini. Ternyata di pertengahan jalan meninggal. Nih, debat malaikat, kata malaikat pencatat amal buruk, neraka ini orang. Nih catatannya, nggak ada baiknya sama sekali. Kata pencatat amal baik, ntar dulu, ini kesana ini mau tobat, mau ke kampung itu. Ini debat, akhirnya datang malaikat ketiga mengadili perdebatan ini, perselisihan ini. Akhirnya ukur saja, kata malaikat yang ketiga, ukur jarak dekatan mana dari mana dia berangkat sampai ke tempat dia meninggal, dan jarak yang akan ditempuh kampung dia mau taubat itu lebih dekat mana. Ternyata setelah diukur, lebih dekat kepada kampung yang dimana dia mau taubat. Akhirnya ini termasuk orang yang meninggalnya husnul khotimah. Itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia di akhir hayatnya beramal soleh dan mati dalam keadaan beramal soleh. Itu
Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha subhanahu wa ta'ala idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu." Allah itu kalau menghendaki kebaikan daripada seorang hambanya, ista'malahu, dia mengarahkan. Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana Allah mengarahkan? Qala, dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut summa yakbiduhu alaihi. Allah mengarahkan kepada amal soleh sebelum mati. Ya Pak, kan ada orang sebelum meninggal sebulan, ini taat ibadah, banyak sedekah, meninggalkan dosa-dosanya, dapat sebulan meninggal. Itu termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diarahkan kepada amal soleh dan meninggal ketika beramal soleh. Makanya dalam hadis dikatakan betapa banyak orang beramal dengan perbuatan ahli neraka, tapi sebelum satu jengkal menuju kematian dia beramal dengan perbuatan amal orang ahli surga, maka dia masuk surga husnul khotimah. Tapi betapa banyak orang beramal dengan perbuatan ahli surga, kurang sejengkal menuju kematian dia berbuat dengan perbuatan ahli neraka. Namanya su'ul khotimah. Hak itu hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa menit lagi? Berapa? Satu lagi, tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-amalu lillahi fil khafa, beramal karena Allah, beramal rahasia, ibadah rahasia. Semakin rahasia semakin dicintai oleh Allah. Makanya ibadah yang rahasia itu luar biasa. Itu namanya ikhlas. Coba Pak, ibadah rahasia, perhatikan. Puasa itu kan ibadah rahasia. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang balas langsung. Kullu amali ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kenapa? Karena rahasia. Sedangkan kita ini dikit-dikit pengen diketahuin orang, dikit-dikit pengen pamer. Kebalikannya itu riya. Makanya amal yang paling dicintai oleh Allah yang rahasia. Makanya kayak sholat sunnah itu Pak, yang afdol sholat sunnah itu selain ba'diyah dan qobliyah, yang karena di masjid Pak ya, selain tahiyatul masjid, selain sholat-sholat yang dianjurkan berjamaah seperti sholat Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih, itu memang jamaah, syiar itu namanya. Tapi ada sholat sunnah yang sebaiknya di rumah, sebaiknya nggak ada orang tahu. Di masjid kurang baik. Sholat apa itu yang harus di rumah? Bukan berarti di masjid nggak sah, tapi lebih afdol di rumah karena rahasia. Tahajud
tahajud itu lebih baik di rumah. Malam-malam orang tidur semua, bangun sepertiga akhir malam, wudu, sholat. Sampai kalau anggota keluarga nggak tahu kecuali istri mungkin. Kenapa? Rahasia. Duha dianjurkan di rumah. Jangan sholat duha masjid, ya nggak apa-apa di masjid bagus, tapi lebih afdal di rumah. Kenapa? Karena tidak nampak dilihat oleh orang lain. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma sabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu al-'abda taqiyyan khafiyyan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu cinta kepada hamba yang bertakwa dan rahasia. Paham Pak ya? Bisa dipaham. Jadi 4 ini dulu. Yang pertama, tanda seorang hamba itu dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak tamak terhadap urusan dunia dan tidak usil terhadap yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, selalu berusaha dirinya ini bermanfaat untuk orang lain. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling banyak manfaatnya kepada orang lain. Yang ketiga adalah at-taufiq lil amali shalih qabla al-maut. Jadi orang itu kalau dicintai oleh Allah, di akhir hidupnya beramal soleh dan mati dalam keadaan beramal soleh. Itu yang keempat, seorang itu tanda dicintai oleh Allah adalah yang beramal rahasia, taat rahasia, sedekah rahasia. Ini yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini yang saya sampaikan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, ini luar biasa. Kita dicintai seorang pejabat saja enak, apalagi dicintai Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafruqana min ba'di tafruqan ma'suma wa la taj'alna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.